Ya, kembali tertahan di area 1918, lalu kemudian terbenam kembali dan bahkan pagi ini pun sempat menyentuh area 1894. Tidak mengagetkan, karena kemarin sempat kita kupas juga bahwa teritori masih tetap akan sama, dan ini adalah kurang lebih pekan ketiga dia berulang. 1890, kemudian 1920, sampai saat ini masih bergerak di areal tersebut. Tapi kalau Anda perhatikan dari grafiknya, detailnya kemungkinan potensinya ini semakin mengecil. Jarak antara resisten dan juga areal support semakin mengecil. Nah, kita tinggal tunggu mana yang akan ditembus, mana yang akan dilanjutkan. Nah, terkait dengan pernyataan Pelosi kemarin bahwa 48 jam tenggat waktu yang diperlukan atau yang diberikan untuk menentukan apakah RUU stimulus tersebut akan disahkan sebelum election atau setelah election. Harus kembali saya clearkan bahwa ini adalah menentukan untuk sebelum election atau setelah election, bukan untuk memutuskan apakah stimulus dihentikan atau dilanjutkan. So, jangan salah, karena pengertiannya akan berbeda. Kembali juga dengan apa yang sempat kita sampaikan di beberapa ulasan sebelumnya, bahwa siapapun presidennya, setelah election ataupun sebelum election, maka kemungkinan paket stimulus ini tetap dikucurkan. Mau tidak mau harus dikucurkan. Meskipun yang menjadi kendala adalah di Senat, di mana dengan kepemimpinan Republik atau Partai Republik yang mendominasi Senat, tentunya ini akan menjadi batu sandungan, di mana Partai Republik hanya berkisar di angka 600 billion. Itu pun dianggap sebagai angka maksimal, karena menurut mereka, stimulus yang terlampau besar tidak cocok dan tidak layak untuk dilanjutkan, berhubung dengan data ekonomi yang relatif sudah pulih. Tapi pandangan tersebut digagalkan dan juga dimentahkan oleh Fed, di mana mereka mengatakan tetap dibutuhkan kesinambungan dari kebijakan stimulus. Apalagi IMF di pekan lalu juga sempat mengingatkan untuk beberapa negara bahwa kebijakan paket fiskal ataupun stimulus moneter jangan terlalu cepat untuk kembali ditarik, karena kemungkinan itu akan sangat berbahaya untuk keadaan ekonomi. Kalau misalkan dalam pandemi yang masih belum beres atau belum selesai, maka kemungkinan pusaran stimulus tersebut masih tetap digunakan untuk menyangga pemulihan ataupun recovery ekonomi. Jadi kalau tidak ada hal tersebut, yang dikhawatirkan adalah semakin turun atau semakin merosot lebih tajam keadaan ekonomi tersebut. So, kemungkinan potensinya siapapun presiden, siapapun yang terpilih, maka kemungkinan paket stimulus tetap akan dikucurkan. Kita akan melihat 48 jam ke depan, akhir Selasa di waktu New York, atau kurang lebih di hari Rabu. Dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan voting yang akan dilakukan oleh Senat. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan ternyata Trump menginginkan di atas angka Pelosi, yaitu 2,2 triliun, apakah mungkin Senat dipaksa oleh seorang presiden untuk memutuskan atau mengesahkan paket bantuan tersebut, atau nantinya Partai Republik lah yang sengaja mengalah demi keterpilihannya Trump di second term sebagai presiden AS. Itu yang akan menjadi catatan kita. Tapi kurang lebih faktor politik ini tetap akan mewarnai intrik-intrik sampai setidaknya pemilu 3 November mendatang. Kita akan lihat technical view untuk kali ini, di mana dolar sudah terkonfirmasi akan membentuk head and shoulder, dan juga ada beberapa pola yang cukup menarik di dalam grafik tersebut. Technical view 20 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Kembali dengan Outlook DXY untuk hari ini 20 Oktober 2020 per jam 11 siang. Waktu Indonesia bagian Barat, kita melihat potensi pergerakan dalam satu pekan terakhir setidaknya kita masih di ambang kecurigaan tentang apakah ini terjadi head and shoulder apa tidak. Well, of course, dengan apa yang terjadi di 2 hari terakhir, terutama dengan potensial candlestick, kemarin kita betul sudah memegang ini sebagai hangman, kemudian terkonfirmasi dengan sangat baik bahwa ini adalah bearish candle. Nah, sekarang tinggal beberapa poin saja untuk menyentuh atau bahkan menembus zona neckline. Nah, yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah selanjutnya dia akan lanjut penurunan sampai menembus neckline, atau memang hanya menyentuh lalu kemudian terpantul kembali. So, ini yang harus kita waspadai. Tentunya nanti akan merefleksikan atau terimbas terhadap pergerakan gold yang bisa jadi kita akan merubah strategi di pertengahan malam. Kemudian di grafik H4 ada sesuatu hal yang cukup menarik di sini. Setelah kemarin kita disuguhkan dengan inverse head and shoulder dan bahkan berhasil menembus zona neckline, lalu kemudian tersentuh hanya 50% target saja di 93.90, dan Anda bisa lihat di sini beberapa kali. Ini adalah historical price-nya, ya ini adalah areal tertinggi dari inverse head and shoulder kemarin, yang saya katakan bahwa inilah target 50%-nya atau sedikit lebih. Lalu kemudian kemarin kita memprediksikan kalaupun misalkan naik, bisa jadi dia menembus atau
melengkapi target utamanya dia di area 94, tapi juga bisa saja terjadi rejection sebagai double top. Meskipun ini tidak sempurna sebagai double top, tapi ternyata tergelincirnya US dollar di pertengahan malam jauh lebih dalam dan akhirnya kita melihat potensi ini. Dan kenapa saya bilang menarik untuk kali ini? Kalau kemarin posisi H4 dan juga daily justru cenderung berbalik atau kita sebut dengan contraflow, di mana daily kita berharap dengan head and shoulder, sementara di grafik 4 masih tertegun dengan inverse head and shoulder. Tapi kali ini Anda bisa lihat di sini pergerakannya saya gariskan warna kuning seperti demikian. Lalu kemudian perhatikan zona kiri ya, swing high, swing low, kemudian swing high, swing low. Nah, kemudian kali ini juga sempat mengalami swing high. Apakah nantinya dia akan tetap melanjutkan kenaikan setidaknya equal dengan bagian kiri ataupun tidak? Tapi yang jelas kalau dilihat dari bentukannya ini mirip dengan head and shoulder. Artinya pasca terjadinya inverse head and shoulder kembali tergelincir lalu dilanjutkan dengan suspected head and shoulder, yang mana ini sudah terbentuk left head dan right shoulder, tinggal juga menentukan apakah dia akan tembus bagian neckline apa tidak. Kalau ya, otomatis di grafik daily chart head and shoulder juga lebih terkonfirmasi dengan secara maksimal. Artinya kita memiliki dua area yang saling mendukung. Technical view gold 20 Oktober 2020 per jam 11:16 waktu Indonesia bagian barat, high 19.04.50 dan low 18.94.40, running price 19.01.10. Oke, kembali dengan fase tekanan di bawah 1900 atau lebih tepatnya sempat tertekan dan kali ini kembali di 1900. Nah, pertanyaannya tentunya apakah ini masih akan memberikan sinyalemen untuk beli apa tidak? Seperti apa yang sempat saya sampaikan kemarin, bahwasanya range pergerakan masih akan berkisar di 1890 atau bahkan 1920. Persis dengan apa yang terjadi tadi malam, di mana pergerakan sempat spike sampai 1918, lalu kemudian dia tergelincir kembali dan bahkan ditutup di 1904. Dan yang tercatat kemarin juga area terendah 1896, tapi kali ini dia sedikit lebih rendah. Nah, strategi pertama yang sempat saya share tadi pagi kurang lebih melakukan buy on dip di kisaran 98 ataupun 1900, atau areal ideal yang saya sarankan adalah di areal 1896 ataupun 1898. Dan ternyata dia tergelincir sampai 1894. Nah, kita tinggal lihat saja di sisa hari ke depan apakah ini masih tetap menjadi low yang cukup perfect di hari ini atau nantinya akan lebih dalam. Nah, so untuk kali ini dibantu juga dengan garis trendline merah tersebut, maka kemungkinan potensinya saya asumsikan bahwa kenaikan masih tetap terbuka, tapi juga dengan catatan kemungkinan juga area resisten, area biru, lalu kemudian resisten 38.2% di 1920 dan juga area tertinggi terakhir di 1933. Itu masih akan menjadi resisten yang cukup tangguh, terutama area high yang sempat tercipta tadi malam di area 1918. Sementara di grafik H4-nya sendiri, beberapa catatan juga saya tunjukkan di grafik yang sempat saya share tadi pagi. Kurang lebih kalau misalkan Anda lihat seperti ini, sebetulnya ini memang sudah tembus dan perfectly seharusnya memang kalaupun misalkan dia sudah tembus di bawah areal trendline tersebut, maka yang terjadi candlestick naik ini adalah sebagai pullback, lalu kemudian dia akan tergelincir kembali. Hati-hati, areal 1881 bisa saja muncul untuk areal penurunan, tapi juga areal biru support pertama ini di areal 1895 ataupun 1897 ini masih cukup ampuh untuk menyangga. Selama ini masih bisa ampuh untuk menyangga, maka potensi kenaikan masih bisa terjadi. Well, at least 1911 atau bahkan mungkin yang terdekat 1909 itu akan menjadi catatan kita. Kalau saja dia berhasil survive di atas 1908, 1909, maka bukan mustahil 1918 akan kembali diuji dan mungkin saja dilewati dengan asumsi target utama adalah 1932. Bagaimana dengan outlook dari grafik H1? Well, of course, masih dalam kondisi yang sama. Nah, ternyata dia sudah tembus areal support pertama. Oke, berarti kita memiliki harapan tinggal satu-satunya adalah di support kedua dari areal ini adalah triangle. Ya, jadi kemungkinan potensi support kedua 1890 ataupun 1888 sebetulnya ini menjadi areal yang cukup ideal untuk Anda yang menginginkan areal buy yang relatif low risk. Jadi kemungkinan potensinya kalau misalkan sampai pertengahan malam tidak ada gebrakan apapun, tapi juga
otomatis investor masih tetap akan memandang percakapan ataupun kesepakatan dari Mnuchin dan juga Pelosi. Secara singkat, kalau lihat dari potensi pergerakan ini, saya asumsikan saya abaikan terlebih dulu potensi support pertama atau mungkin saya hapus seperti demikian. Otomatis yang kita lihat adalah area historical price 95 ataupun 98, kemudian juga area support kedua, area biru, dan juga berimpit dengan area trendline biru tersebut berada di kisaran 1888 ataupun 1890. So, preferable, saya masih tetap konsisten dengan planning pertama kita, karena tadi kurang lebih di pagi hari saya sempat memberikan suggestion area ada kurang lebih ada 1898 ataupun 1900 dengan target pertama adalah 1907.00 dan target kedua 1915.50. Mungkin dengan perkiraan target pertama mungkin saja akan cepat dicapai sebelum pertengahan malam. Tapi untuk target kedua, kemungkinan kita masih akan tetap diombang-ambing sampai setidaknya di pertengahan malam sesi Amerika, sambil menunggu tentang Stephen Mnuchin dan juga Nancy Pelosi. Kemudian stop loss silakan gunakan di 1892.00. Tapi dengan catatan pula, skenario kedua, kalau misalkan ternyata tergelincir lalu kemudian Anda memilih untuk menanti areal ideal di areal 1888 ataupun 1891, silakan lakukan buy di areal tersebut dengan target pertama kemungkinan saya perkirakan pantulan akan berkisar di 1895 ataupun 1897 dan kedua adalah berada di 1903 atau bahkan yang paling tinggi mungkin 1908. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.